Pagi lah itu kan. Jam 2 sampai jam 4 lah ya. Nah, itulah. Jam 5 lewat kawan saya udah gak ada orang kan pagi ngeliat pintu aja terbuka. Di ruko ini emang ditinggalin apa gimana, Pak? Iya, tinggalin. Oh. Awalnya kayak di atas kepala. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Hasil DNA keluar, jenazah Suheri dan juga istri dipulangkan ke Pesawaran siang ini. Hasil tes DNA keluar, jenazah Suheri dan juga istri dipulangkan ke Pesawaran Lampung hari ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Eva Rianto kepada Tribun Lampung pada Senin 10 April 2023. Rianto mengatakan hasil tes DNA tersebut telah keluar pasca dilakukannya konferensi pers di Polres Banjarnegara pada pukul 9 waktu setempat. Dijelaskan dari hasil tes DNA tersebut menyatakan Suheri dan Riani dari korban Pesawaran Lampung ini merupakan korban bah selamat. Lanjut, Rianto juga mengungkapkan pada pukul 12 siang Polres Banjarnegara juga telah melakukan pengambilan di rumah sakit. Dari rumah sakit tersebut kemudian akan dipersiapkan untuk kepulangan jenazah ke Pesawaran. Rianto mengatakan pada sore ini pihak keluarga dibantu warga setempat akan melakukan penggalian makaman untuk mempersiapkan pemakaman yang juga diperkirakan akan dilakukan pada esok harinya. Sebab di perjalanan dari Banjarnegara diperkirakan akan tiba di kediaman pada pukul 3 dini hari. Hal itu sehingga prosesi pemakaman diperlukan pada hari ini. Rianto juga menyebutkan akan membuat satu liang lahat dan nantinya keduanya akan dimakamkan secara berdampingan. Satu liang lahat tersebut merupakan permintaan dari pihak keluarga almarhumah. Jenazah akan dimakamkan di TPU Dusun Kalirejo 2 Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon. Ia mengungkapkan kabar terbaru yang diinformasikan dari anak korban, Rani Dwi Wulandari. Saat ini jenazah sedang dalam perjalanan pulang dan sebelumnya disebutkan jika jenazah Suheri dan Riani sudah diidentik dengan hasil DNA anak korban. Kasat Reskrim Polres Pesawaran Polda Lampung AKP Supriyanto 2023 mengatakan pihaknya baru saja berkoordinasi dengan Polres Banjarnegara terkait hasil konferensi pers yang juga diadakan di sana. Dari hasil konferensi pers tersebut, Supriyanto menyebutkan ada titik terang pasca keluarnya hasil pemeriksaan tes DNA Suheri dan Riani dengan anak korban yakni Rani Dwi Wulandari. Dari hasil konferensi pers dikatakan bahwa jenazah Suheri dan istrinya telah sesuai. Pihaknya pun ikut mempersiapkan untuk menyambut jenazah dari Banjarnegara dan persiapan yang perlu diantisipasi lainnya. Berita selanjutnya, 106 rumah, 2 masjid dan 2 sekolah di Tanjung Sari, Lampung Selatan rusak akibat puting beliung. Sebanyak 106 rumah di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu 9 April 2023 kemarin. Selain itu, angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan itu juga merusak 2 bangunan masjid. Tak hanya itu saja, angin puting beliung juga merusak 2 sekolah di Kecamatan Tanjung Sari. BPBD Kabupaten Lampung Selatan Heri Bastian pada Senin 10 April 2023 mengatakan pihaknya sedang mengecek lokasi yang terdampak angin puting beliung di Lampung Selatan. Heri mengatakan dari data dan informasi sementara kejadian dan bencana angin puting beliung ada 106 kerusakan rumah warga, 2 rumah ibadah dan 2 fasilitas pendidikan yang terdampak. Menurutnya, lokasi yang terdampak angin puting beliung berada di Kecamatan Tanjung Sari, tepatnya di Desa Wawasan dan Desa Bangun Sari. Heri melanjutkan bencana angin puting beliung di 2 desa di Kecamatan Tanjung Sari ini berdampak kerusakan pada rumah warga dan beberapa fasilitas ibadah serta fasilitas pendidikan. Heri mengatakan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa angin puting beliung tersebut. Data sementara ini, kerusakan di Desa Wawasan ada 92 rumah warga, 2 rumah ibadah dan 2 fasilitas pendidikan. Sementara di Desa Bangun Sari ada 14 rumah warga yang rusak ringan. Ia juga mengemukakan upaya penanganan telah dilakukan tim reaksi cepat BPBD dengan turun ke lokasi untuk mengevakuasi dan mendata kerusakan.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan aparat pemerintah, kecamatan, dan juga aparatur desa dalam penanganan dan juga pendataan dampak bencana. Heri melanjutkan kebutuhan darurat masih dalam pendataan oleh TRC. Hingga saat ini belum terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak. Apabila situasi tidak menentu dan dipandang perlu, akan dikeluarkan penetapan status keadaan darurat bencana dengan status siaga. Heri pun menghimbau kepada warga terkait potensi bencana susulan. Sebab susulan imbauan BMKG terhadap cuaca ekstrim tidak menentu ini dapat berlangsung sampai bulan April 2023. Berita selanjutnya, toko sembako di Kota Sepang, Bandar Lampung dibobol pencuri. Kerugian korban mencapai 54 juta rupiah. Satu unit toko sembako di Jalan Sultan Haji, Kota Sepang, Bandar Lampung dibobol maling saat ditinggal pemiliknya pulang. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian material mencapai 54 juta rupiah. Korban RM Sinambela mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pada hari Minggu 9 April 2023 dini hari. RM Sinambela mengatakan ruko tersebut memang ditinggal saat malam hari lantaran dirinya dan keluarga pulang ke rumah yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi. Rukonya buka dari jam 10 sampai jam 11 malam dan di depan ruko ada tukang nasi goreng yang buka sampai jam 1 malam. Berdasarkan dari penuturan pedagang nasi goreng, saat ia pulang belum ada apa-apa sehingga diperkirakan pencuri beraksi sekitar subuh. Sinambela mengatakan dirinya dan keluarga baru saja mengetahui bahwa ruko miliknya dibobol pencuri setelah diberitahu oleh RT setempat. Saat Minggu pagi ketika ia ke gereja, Pak RT datang ke rumahnya dan memberitahu anaknya jika pintu ruko terbuka. Kemudian saat Sinambela mendatangi lokasi, seisi ruko dalam keadaan acak-acakan. Diduga pelaku melancarkan aksinya dengan cara merusak rolling door ruko milik korban dan akibatnya sejumlah barang berharga dagangan serta uang di dalam celengan raib dikondol maling. Adapun barang milik korban yang dikondol pelaku yakni 6 karung beras, 1 unit kompresor listrik yang baru dibeli seharga 5 juta, 1 gitar Yamaha, dan 1 unit speaker. Kemudian pelaku juga menggondol 2 buah celengan milik korban berisi uang dengan total nilai berkisar 15 juta. Sinambela mengatakan tabungan itu ada 2, 1 yang besar dan 1 yang kecil, yang setiap harinya diisi dengan uang 100.000 dan sudah beranjak 1 tahun. Selain itu sejumlah barang dagangan korban seperti rokok berbagai macam merek, minuman kemasan, serta sejumlah barang dagangan lainnya pun ikut digondol pelaku. Lalu tabung LPG yang juga diambil semua. Alhasil ia memperkirakan mengalami kerugian ini mencapai 54 juta rupiah. Akibat peristiwa tersebut korban pun telah melaporkan ke Mapolsek Kedatuan Bandar Lampung. Berita selanjutnya, Kapolda Lampung Ahmad Wijaya Gus pamit, Irjen Pol Helmi Santika disambut upacara Pedang Pora. Irjen Pol Helmi Santika sudah resmi menyandang jabatan sebagai Kapolda Lampung. Ia menggantikan Irjen Pol Ahmad Wijaya Gus yang kini menjadi Kapolda Jawa Barat. Ahmad Wijaya Gus meninggalkan Polda Lampung dengan prestasi yang membanggakan, di mana Polda Lampung menduduki peringkat kedua alhasil survei kepercayaan publik dengan meraih skor 87,7, sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Polda Papua dengan skor 88,1. Menurut Ahmad Wijaya Gus dalam apel di Mapolda Lampung pada Senin 10 April 2023, hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap Polri di Lampung ini tertinggi nomor 2 se-Indonesia. Ia mengaku merasa tersanjung dengan hasil tersebut, apalagi ia hanya berdinas selama 8 bulan di Polda Lampung. Mantan Kapolda Gorontalo ini juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama bekerja di lingkungan Polda Lampung. Tak lupa ia meminta doa restu untuk mengemban amanah sebagai Kapolda Jawa Barat. Sementara itu Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mendapatkan sambutan hangat saat menginjakkan kaki di Mapolda Lampung pada Senin 10 April 2023. Helmi Santika bersama dengan istri yang mengenakan seragam bayangkari berwarna merah muda disambut dengan upacara Pedang Pora. Para Kapolres bersama dengan istri berjajar rapi di samping pintu masuk Mapolda Lampung, dan di pintu masuk utama Mapolda Lampung berdiri mantan Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wijaya Gus. Ahmad Wijaya Gus menyambut Helmi Santika saat memasuki ruangan, sedangkan Gubernur Lampung Arinal Junaidi memberikan kesan terhadap mantan Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wijaya Gus.
Menurut Arinal, selama ini komunikasi dan juga koordinasi yang dilakukan untuk membangun Lampung sudah cukup bagus. Ia mengatakan Irjen Pol Ahmad Wiyagus sudah menjalin hubungan yang baik dengan Pemprov Lampung. Arinal mengaku merasa kehilangan Irjen Pol Ahmad Wiyagus, meski begitu ia yakin penggantinya ini juga bagus karena pernah berdinas di Lampung. Belum pernah digaji selama 6 bulan, perangkat desa di pesisir barat Lampung gelar aksi damai. Ratusan perangkat desa di pesisir barat Lampung menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada 10 April 2023. Aksi damai tersebut dilakukan untuk menuntut hak mereka atas pembayaran gaji yang belum dibayarkan sejak Oktober 2023. Masa aksi yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Pesisir Barat itu mendesak agar pemerintah Kabupaten Pesisir Barat segera melunasi gaji mereka yang tersendat selama 6 bulan. Koordinator aksi Insan Sukri dalam orasinya mengaku dari Oktober 2022 hingga saat ini haknya belum dibayarkan, padahal kewajiban mereka pelayanan kepada masyarakat itu sudah dilakukan. Dikatakannya pula para perangkat desa di Pesisir Barat ini merasa sudah dizolimi oleh Pemkab Pesisir Barat. Sebab sehingga saat ini kejelasan kapan gaji mereka akan dibayarkan, terlebih sebentar lagi akan menghadapi momen Lebaran. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 menyambut bahwa gaji atau insentif perangkat desa harus dianggarkan setiap bulan. Sambil membawa spanduk tuntutan, para perangkat desa itu harus meminta agar tuntutan mereka dikabulkan. Ketegangan sempat terjadi di masa aksi ingin bertemu langsung dengan Bupati Pesisir Barat, yakni Agus Istiqlal. Namun justru tuntutan mereka itu langsung disambut Kasat Pol PP Pesisir Barat Cahyadi Muiz, yang mengatakan saat ini Bupati sedang tidak berada di tempat dan sedang melakukan dinas luar. Cahyadi menawarkan agar masa aksi ini menemui sekretaris daerah saja untuk membahas permasalahan tersebut. Ketegangan terus berlanjut saat masa aksi sempat memaksa masuk komplek perkantoran Pemkab Pesisir Barat. Namun langkah mereka dihentikan oleh Satpol PP Pesisir Barat. Masa aksi ini juga sempat tidak menerima ucapan Kasat Pol PP yang juga mengatakan seolah-olah masa melakukan tindakan anarkis. Masa aksi juga mengutarakan kekecewanya terhadap Bupati Agus Istiqlal sebab saat masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk menuntut gaji mereka yang segera dibayarkan, tetapi justru mangkir dengan alasan dinas di luar. Berita selanjutnya, ada KFC Lampung yang memberikan promo beli 1 gratis 1 KFC Super Duk-Duk 1. KFC Lampung hadirkan promo yang berlangsung hingga 30 April 2023. Supervisor KFC Kedaton Lampung Diang Standi mengatakan promonya adalah beli 1 gratis 1 KFC Super Duk-Duk dengan syarat harus melakukan transaksi dengan kartu kredit atau debit mandiri yang berlogo Visa Contactless. Dia mengatakan pada 10 April 2023, promo ini membeli 1 gratis 1 Super Duk-Duk 1. Ini tidak berlaku KFC Ramayana Cipas, Lampung, Wai Halim, Gelayel, dan juga di Kemiling. KFC Super Duk-Duk 1 ini terdiri dari 1 ayam plus bumbu rendang, nasi, minuman, avocado fruit jelly. Promo lainnya di setiap pembelian produk Coca-Cola di Indomaret bisa mendapatkan voucher seharga Rp45.000 untuk KFC Super Duk-Duk 2. Yang terdiri dari 2 ayam plus bumbu rendang, 2 nasi, 2 Coca-Cola. Ada juga paket spesial Jagoan Plus Plus yang berlaku untuk pembelian di GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Jagoan Plus Plus ini terdiri dari Jagoan 9 Plus, yakni 9 ayam plus bumbu rendang, 5 nasi, 9 puding. Jagoan 7 Plus, yakni ada 7 ayam plus bumbu rendang, 5 nasi, dan 7 puding. Jagoan hemat yang berlaku dine-in dan take away dan drive-thru yang terdiri dari Jagoan hemat 7 dan Jagoan hemat 5. Jagoan hemat 7 yakni 7 plus bumbu rendang dan 5 nasi, sedangkan Jagoan hemat 5 yakni 5 ayam plus rendang dan 3 nasi.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.